Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval Asir Banwarli di channel Bahas Soal Setiap Hari, yang mana channel ini akan fokus membahas mengenai tips dan trik CPNS, TPA Bappenas, dan juga psikotes, teman-teman. Nah, salah satu jenis soal yang akan kita bahas pada hari ini yaitu penalaran analitis, teman-teman ya. Nah, banyak peserta dari tes CPNS sebelumnya dan juga kedinasan itu dia bilang kalau penalaran analitis ini merupakan salah satu jenis subtes di TIU yang paling banyak makan waktu, teman-teman. Karena teman-teman harus paham konsepnya, bagaimana cara mengurutkan, biasanya urutan posisi duduk atau urutan pemilihan sesuatu misalnya kan. Itu kan banyak makan waktu ya. Jadi emang perlu banyak latihan, teman-teman, untuk si penalaran analitis ini. Baik, di sini kita akan latihan 4 soal, teman-teman ya. Kita coba nih dari soal nomor pertama. Baik, di soal pertama kan itu ada soal 6 orang siswa baru saja menyelesaikan ujian kimia. Kita anggap aja di sini 6 orang ya. Kita bentuk 6. Nah, di soal itu ada pernyataan nilai Zahra lebih tinggi dari Desi, namun tidak lebih tinggi dari Yuni. Nah, kan kita nggak tahu ya posisinya Desi di mana, terus posisinya Zahra di mana, Yuni di mana. Itu kita keep dulu informasinya. Terus informasi kedua, nilai Yuni berada di antara Zahra dan Ifah. Itu informasi kedua. Terus nilai Ira lebih rendah dari Desi, namun lebih tinggi dari Intan. Kita keep dulu. Ifah memperoleh nilai tertinggi di antara yang lainnya, sedangkan nilai Intan menjadi nilai yang terendah di antara yang lainnya. Nah, ini informasi pentingnya, teman-teman. Jadi kan Ifah itu dia memperoleh nilai tertinggi di antara yang lainnya. Berarti di sini Ifah, di sini Intan. Nah, bukan di sini. Di sini, karena terakhir Intan. Jadi benar ya, sesuai instruksi soal, Ifah nilai tertinggi dan Intan terendah. Nah, dari informasi ini kita udah bisa memetakan nih informasi lainnya. Nilai Zahra lebih tinggi dari Desi, namun tidak lebih tinggi dari Yuni. Nilai Yuni berada di antara Zahra dan Ifah. Nilai Yuni kan berada di antara Zahra dan Ifah, berarti nilai Yuni di sini. Yuni di sini. Berada di antara Zahra dan Ifah. Nah, kita baca instruksi selanjutnya. Nilai Ira lebih rendah dari Desi. Nah, berarti bisa jadi Ira di sini. Nilai Ira lebih rendah dari Desi, namun lebih tinggi dari Intan. Betul teman-teman ya, nilainya Ira itu lebih tinggi dari Intan. Nah, dari soal ini, urutan ini, kita udah bisa tahu nih kalau Ifah itu dia memperoleh nilai tertinggi. Tertinggi kedua adalah Yuni, ketiga adalah Zahra, keempat Desi, kelima Ira, dan terakhir Intan. Nah, di dalam soal kan disebutkan manakah yang benar tentang Yuni. Kita cek opsi yang A. Nilainya lebih tinggi dari Ifah. Salah teman-teman ya. Kan nilai Ifah tertinggi, bukan Yuni tertinggi. Jadi opsi A itu dia gugur teman-teman ya. Kemudian ke opsi B. Mendapatkan nilai yang sama tingginya dengan Zahra. Nah, walaupun mereka bersebelahan dengan Zahra gitu kan. Tapi kan di soal nggak disebutin gitu kan. Yang mendapatkan nilai tingginya itu skornya berapa gitu kan. Secara kuantitas kita nggak tahu gitu. Cuma kita tahu Yuni itu lebih tinggi dari Zahra. Berarti opsi B juga salah teman-teman ya. Kita ke opsi C. Nilainya lebih rendah dari Intan. Yuni lebih rendah dari Intan. Salah. Harusnya Yuni itu lebih tinggi dari Intan teman-teman ya. Bukan lebih rendah. Jadi opsi C juga salah. Nilainya lebih tinggi dari Ira. Yuni kan ini nilainya lebih tinggi dari Ira. Nah, bisa jadi benar teman-teman ya. Karena kan Yuni berada di urutan kedua, sedangkan Ira di urutan kelima. Kita simpan dulu opsi yang D. Memiliki nilai yang sama dengan Ifah dan Desi. Salah teman-teman ya. Karena kan Yuni lebih tinggi dari Desi, tapi lebih rendah dari Ifah. Bukan memiliki nilai yang sama tingginya gitu. Jadi opsi D, E juga salah. Nah, jadi untuk soal nomor 1, jawaban D itu yang paling tepat teman-teman. Oke, paham teman-teman ya sampai soal pertama ini?
emang perlu banyak effort sih teman-teman untuk mengerjakan soal si penalaran analitis ini. Baik, kalau paham kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman ya. Budi akan mengambil 5 mata kuliah pada 5 semester yang berbeda. Kita anggap di sini. Ini S1 itu semester 1. Ini S2 semester 2, S3, S4, kemudian S5. Nah, Budi kan akan mengambil 5 mata kuliah di 5 semester yang berbeda, teman-teman ya. Nah, kita baca lagi soalnya. Geopolitik harus diambil di semester 3. Nah, kita tahu nih di sini. Semester 3, geopolitik. Geopolitik. Harus diambil di semester 3. Ekonomi politik hanya bisa diambil jika mata kuliah pengantar ilmu politik sudah diambil. Nah, itu kita keep dulu ya, karena kita nggak tahu posisinya ekonomi politik di mana, pengantar ilmu politik juga di mana, kita nggak tahu. Kita keep dulu informasinya. Terus, budaya politik harus diambil sebelum sosiologi politik. Kita keep dulu informasinya. Pengantar ilmu politik diambil pada semester ganjil, namun bukan pada semester akhir. Nah, karena ganjil kan semester 1, semester 3, semester 5. Nah, sedangkan pengantar ilmu politik harus diambil di semester ganjil, tapi bukan di semester terakhir. Kan sisa 1 sama 5 ya. Sedangkan di soal nggak diambil pada semester terakhir si pengantar ilmu politik ini. Nah, berarti otomatis pengantar ilmu politik di sini, teman-teman. Pengantar ilmu politik. Ilmu politik. Nah, kita tahu ya, pengantar ilmu politik itu diambil di semester 1 berarti. Nah, budaya politik harus diambil setelah ekonomi politik. Budaya politik harus diambil setelah ekonomi politik. Nah, kita baca lagi nih soalnya dari atas gitu. Ini informasi tentang geopolitik kan kita udah tahu ya. Ekonomi politik hanya bisa diambil jika pengantar ilmu politik sudah diambil. Nah, berarti di sini ekonomi politik, teman-teman. Ekonomi politik. Karena dia kan harus diambil setelah pengantar ilmu politik ya. Nah, terus kita baca lagi soalnya. Budaya politik harus diambil sebelum sosiologi politik. Budaya politik harus diambil sebelum sosiologi politik. Jadi kemungkinan budaya politiknya kan di sini. Budaya politik. Dia harus diambil sebelum sosiologi politik. Sosiologi politik. Gitu. Budaya politik harus diambil setelah ekonomi politik. Benar teman-teman ya, budaya politik harus diambil setelah ekonomi politik. Nah, berarti urutannya kayak gini teman-teman. Jadi semester 1 itu dia pengantar ilmu politik, kemudian semester 2 ekonomi politik, semester 3 geopolitik, semester 4 itu budaya politik, dan semester 5 adalah sosiologi politik teman-teman. Gini urutan mata kuliah yang harus diambil Budi di 5 semester berbeda. Nah, tinggal kita baca soalnya teman-teman. 3 mata kuliah yang diambil paling terakhir secara berurutan itu yang mana teman-teman opsinya? Nah, kalau 3 mata kuliah yang diambil terakhir secara berurutan, otomatis kan ini teman-teman. Geopolitik, budaya politik, dan sosiologi politik. Coba kita cek masing-masing opsinya. Sosiologi politik, ekonomi politik, geopolitik. Sosiologi politik terakhir, terus ekonomi politik kedua, terus budaya geopolitik di sini, sorry. Nah, kan itu nggak berurutan teman-teman ya. Karena yang berurutan itu ini. Jadi opsi yang A itu salah. Kita ke opsi yang B. Geopolitik, budaya politik, sosiologi politik. Nah, sesuai teman-teman ya. Geopolitik semester 3, budaya politik semester 4, dan sosiologi politik semester 5. Jadi 3 mata kuliah terakhir secara berurutan ini teman-teman ya. Nah, berarti opsi B itu benar teman-teman ya. Coba opsi C. Budaya politik, geopolitik, sosiologi politik udah jelas salah teman-teman ya. Karena di sini kemudian ke sini nggak berurutan itu. Salah teman-teman ya. Terus opsi D, geopolitik, sosiologi politik,
dan juga budaya politik. Nggak berurutan juga teman-teman ya, salah. Nah, opsi yang E, geopolitik, pengantar ilmu politik, sosiologi politik, itu apalagi nggak berurutan ya. Geopolitik di sini, pengantar ilmu politik di sini, dan sosiologi politik di sini nggak berurutan. Jadi opsi E juga salah. Nah, jadi opsi yang paling tepat itu yang B, teman-teman. Karena di soalnya kan dia minta 3 mata kuliah terakhir yang diambil secara berurutan. Berarti dimulai dari geopolitik, kemudian budaya politik, dan diakhiri dengan sosiologi politik. Jadi udah benar teman-teman ya, opsi B itu yang paling tepat. Nah, kira-kira gimana nih teman-teman? Paham? Kita masih ada 2 soal lagi tentang si penalaran analitis ini. Nah, kalau paham kita coba lanjut ke soal nomor 3 teman-teman ya. Sorry. Nah, ini soal nomor 3 teman-teman. Budi mengadakan acara ulang tahun. Ia mengundang teman-temannya untuk hadir pada acara makan malam. Nah, di mana makan malamnya itu dilakukan dengan format duduk melingkar. Nah, berarti kita coba ubah dulu teman-teman ya ke dalam formatnya. Karena kan duduk melingkar. Nah, kan udah kita ubah ke dalam formatnya ya. Nah, tinggal kita baca soalnya. Budi duduk berhadapan dengan Tasya. Rudi duduk berhadapan dengan Tasya. Berarti kita bisa tulis di sini teman-teman. Rudi duduk berhadapan dengan Tasya. Itu instruksi soal yang pertama ya, poin pertama. Terus poin kedua, Ifah duduk di antara Tasya dan Imam. Tasya di mana? Tasya kan di sini. Nah, berarti Ifah duduknya di sini. Di mana di poin kedua, Ifah duduk di antara Tasya dan Imam. Nah, berarti Imam di sini teman-teman. Ifah duduk di antara Tasya dan Imam, serta ia duduk berhadapan dengan Naufal. Nah, berarti yang duduk berhadapan dengan Naufal kan si Ifah ini ya. Berarti Naufal di sini. Naufal. Nah, poin kedua beres. Terus poin ketiga, Imam duduk berhadapan dengan Doni. Imam di mana teman-teman? Imam di sini ya. Berhadapan dengan Doni, berarti Doni di sini. Doni. Nah, poin ketiga beres. Maya duduk di sebelah Doni. Nah, Maya otomatis duduk di sini teman-teman. Maya, karena dia duduk di sebelah Doni ya. Doni di sini bersebelahan sama Maya. Terus yang poin terakhir, Naufal dan Doni duduk bersebelahan. Benar teman-teman ya, ini Naufal duduk bersebelahan dengan Doni. Nah, di pertanyaannya, berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah yang benar tentang Jupri? Nah, karena kan ini 7 orang udah keisi ya teman-teman ya. Sisa 1 slot lagi belum terisi di sini nih. Berarti otomatis di sini itu Jupri teman-teman. Nah, Jupri di sini duduknya. Nah, kita baca masing-masing opsinya teman-teman. Yang benar tentang Jupri ya. Duduk di sebelah Noval. Jupri duduk di sebelah Noval nggak? Kan Noval di sini. Sedangkan Jupri di sini. Nggak bersebelahan teman-teman ya. Harusnya yang bersebelahan sama Jupri itu Rudi, bukan Noval. Berarti opsi A salah teman-teman ya. Kita ke opsi yang B. Duduk di antara Rudi dan Imam. Coba Jupri di sini ya. Duduk di antara Rudi dan Imam. Betul teman-teman ya. Jupri diapit sama Rudi sama Imam. Nah, berarti opsi B bisa benar. Kita baca opsi yang C. Bersebelahan dengan Ifah. Jupri kan di sini. Sedangkan Ifah di sini ya. Nggak bersebelahan, teman-teman. Karena mereka mengapit Imam gitu. Sedangkan Ifah itu bersebelahannya sama Tasya atau sama Imam, bukan sama Jupri. Berarti opsi C juga salah. Kita ke opsi D. Berhadapan dengan Rudi. Jupri di mana? Jupri di sini. Apakah Jupri berhadapan dengan Rudi, teman-teman? Enggak, teman-teman ya. Karena Jupri harusnya berhadapan sama Maya, bukan sama Rudi. Berarti opsi D juga salah. Opsi E, semua jawaban salah. Nah, ini udah jelas salah karena ada jawaban yang benar, teman-teman, yaitu jawaban yang B. Jadi jawabannya yang B. Nah,
Itu teman-teman ya, untuk soal nomor 3 teman-teman ya. Gimana nih, kira-kira pahamkah teman-teman sejauh ini? Baik, kalau paham kita lanjut ke soal terakhir nih teman-teman ya. Nah, ini urutan uang teman-teman ya. Ada 5 orang, kita beri urutan dulu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kita simbolin di sini 1. 1 itu mewakili yang tertinggi. 2, 3, 4, 5. Nah, 5 ini yang terendah teman-teman ya. Uang Imam lebih banyak dari Michael, namun tidak lebih banyak dari Salman. Uang Budi dan Anita lebih sedikit dari Michael, namun Michael bukan orang yang dengan uang terbanyak gitu. Imam menempati urutan kedua dengan jumlah uang terbanyak. Nah, kita udah tahu nih cluenya 1 ya teman-teman. Imam di sini teman-teman, karena dia urutan kedua ya. Nah, kita udah dapat nih cluenya 1 kan. Kita baca lagi. Uang Imam lebih banyak dari Michael. Nah, Imam lebih banyak dari Michael. Berarti Michael bisa jadi di sini teman-teman. Michael di sini. Namun tidak lebih banyak dari Salman. Berarti uang Imam lebih sedikit dari Salman. Salman di sini teman-teman. Salman. Nah, terus kita baca instruksi soal selanjutnya. Uang Budi dan Anita lebih sedikit dari Michael. Nah, berarti otomatis kan Budi sama Anita di sini ya. Budi dan Anita memiliki uang yang lebih sedikit dari Michael. Namun Michael bukan orang dengan uang terbanyak. Benar teman-teman ya, Michael bukan yang terbanyak. Nah, dari urutan ini kita udah tahu nih, ternyata dimulai dari Salman, kemudian Imam, Michael, Budi, dan Anita. Nah, kita baca nih soalnya teman-teman. Nah, maka orang dengan jumlah uang terbanyak siapa nih teman-teman? Nah, udah jelas teman-teman ya dari urutan ini nih. Dimana yang memperoleh uang tertinggi atau yang punya uang tertinggi itu ya Salman teman-teman. Nah, jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya A teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman latihan 4 soal si penalaran analitis ini? Apakah menurut teman-teman mudah? Atau sulit? Atau sangat sulit nih teman-teman? Nah, dari aku itu aja teman-teman ya, 4 soal persiapan tes TIU CPNS tahun 2026 tentang si penalaran analitis. Karena pada dasarnya memang penalaran analitis ini selain makan waktu teman-teman, emang perlu banyak latihan gitu. Agar nanti teman-teman terbiasa dalam mengurutkannya gitu kan. Kalau misalnya teman-teman udah paham dalam mengurutkannya, insya Allah teman-teman bisa mengerjakan soal penalaran analitis ini dalam waktu 1 hingga 1,5 menit gitu teman-teman. Nah, dari aku itu aja teman-teman ya, 4 soal contoh latihan penalaran analitis di persiapan tes TIU CPNS tahun 2026. Nah, gimana nih persiapan CPNS-nya teman-teman? Apakah udah mantap atau perlu banyak latihan lagi nih teman-teman? Silahkan tulis di komentar teman-teman ya. Nah, dari aku itu aja. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan good luck.